Selamat sore Sobat PVTPP. Saat ini kami ada di pameran IP Expos di Gedung Smesco di Jakarta. Untuk saat ini kami akan membahas tentang kebun yang ada di pusat PVTPP, yaitu ada 3 kebun, yaitu kebun KPS Mojosari, kemudian KPS Muara dan Manoko. Saat ini kita akan membahas tentang kebun KPS Mojosari dengan narasumber kita, Ibu Dr. Nina, akan menjelaskan Bu secara singkat bagaimana dengan apa sih KPS Mojosari itu. Silakan Bu Nina. Baik, terima kasih Mbak Nia. Selamat sore Sobat PVTPP. Kali ini kami akan mencoba menceritakan salah satu unit kerja di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan, yaitu KPS PVT Mojosari. KPS sendiri itu singkatan dari Kebun Pemeriksaan Substantif, ya. Untuk KPS Mojosari itu sudah berdiri sejak tahun 2018, gitu Mbak Nia. Dan untuk pengujian BUS yang pertama kali itu dilaksanakan di tahun 2019, yaitu untuk jarak pagar Z1 Agribun. Untuk lokasinya sendiri Mbak Nia, untuk KPS Mojosari itu ada di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Untuk kegiatan yang dilakukan di KPS Mojosari, ya, bisa Ibu Nina jelaskan untuk apa aja kegiatan yang dilakukan di KPS Mojosari, Bu? Baik, untuk kegiatan atau tugas dan fungsi KPS PVT Mojosari sendiri ada beberapa, yang utamanya yang pertama adalah untuk pemeriksaan substantif atau uji BUS, kemudian untuk monitoring keragaan varietas yang sudah dilindungi, penyusunan PPU untuk menanam varietas-varietas contoh, dan juga kita ada koleksi dan rejuvenasi untuk benih-benih yang disimpan di pusat PVTPP. Baik, untuk selain kegiatan yang dilakukan tadi kan ada uji BUS. Kemudian adakah fasilitas yang ada di kebun Mojosari? Mungkin Bu Nina bisa bercerita apa aja fasilitas nih yang dimiliki KPS Mojosari? Oke, jadi di KPS PVT Mojosari itu luas secara keseluruhan itu adalah 4,5 hektar. Kemudian itu terdiri dari 2,9 hektar lahan untuk pertanaman uji BUS, sisanya adalah perkantoran dan juga embung, Mbak Nia. Kita punya embung untuk sebagai sumber pengairan ataupun penyimpanan cadangan air di KPS Mojosari. Dan di KPS Mojosari ini sudah dilengkapi dengan screen house dengan teknologi smart farming. Jadi keunggulannya? Jadi keunggulannya sudah diaplikasikan smart farming dengan teknologi IoT, baik di dalam screen house maupun di open field di lapang. Jadi udah berbasis teknologi. Ya, betul. Kemudian untuk selain fasilitas, mungkin bisa diceritakan SDM yang dipunyai KPS Mojosari sendiri berapa jumlahnya, kemudian siapa saja yang terlibat di KPS Mojosari? Ya, jadi di KPS Mojosari itu terdapat 5 pemeriksa PVT, Sobat PVTPP sekalian, yang melaksanakan pemeriksaan substantif maupun untuk monef keragaan dan penyusunan PPU. Kemudian kita juga didukung oleh 8 tenaga honorer dan 11 tenaga THL yang siap membantu kegiatan di lapang. Kalau saya boleh cerita sedikit ya, Mbak Nia, apa saja yang sudah pernah dilakukan di KPS PVT Mojosari, utamanya untuk uji BUS. Ini di depan kita sudah ada beberapa contoh varietas-varietas yang sudah pernah dilakukan pengujian BUS di KPS PVT Mojosari. Seperti misalnya ini di depan ada melon, ginseng manukauri dari Politeknik Pertanian Lampung, ya, Polinella. Ya. Kemudian ada juga berbagai jenis padi, ada Intan Semar dari UNS, kemudian ada yang dari Klaten, kemudian ada dari MDI. Jadi memang sampai dengan saat ini dari KPS Mojosari sudah melakukan pengujian BUS terhadap 166 varietas, utamanya itu padi, jagung, semangka, melon, gitu ya. Selain juga tanaman lain seperti sorghum, kacang tanah, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kegiatan monef keragaan, varietas yang dilindungi sudah pernah melakukan untuk 66 varietas. Varietas yang sudah di monef ya, Bu? Ya, yang sudah varietas yang sudah dilindungi kemudian dilakukan monef. Dari penjelasan Bu Nina, kami mengajak untuk semua sobat PVT untuk dapat melakukan perlindungan varietas di kebun kami, yaitu di KPS Mojosari, dengan berbagai fasilitas dan juga pengujian yang
sudah banyak dilakukan. Kami mengimbau untuk semua sobat PPT untuk dapat menggunakan fasilitas kami yaitu di KPS Mojosari. Baik, sekian, terima kasih Bu Nina untuk kesempatannya hadir. Mas Fakih, KPS PVT 1 Manoko itu apa sih? KPS PVT 1 Manoko adalah kebun pertama yang dimiliki oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang saat ini letaknya berada di Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, di mana KPS PVT 1 Manoko ini terletak pada ketinggian 1.200 mdpl. KPS PVT 1 ini cocok untuk adaptasi bagi tanaman-tanaman dataran tinggi seperti cabai, kentang, bunga krisan, bunga lipstik, dan lain sebagainya. Sehingga permohonan hak perlindungan varietas tanaman yang dimohonkan oleh pemohon yang beradaptasi di dataran tinggi akan diuji keunikan, keseragaman, dan kestabilannya di KPS PVT 1 Manoko. Fungsi utamanya sendiri KPS Manoko itu untuk apa ya, Mas? KPS PVT 1 Manoko memiliki beberapa fungsi utama, diantaranya yaitu melakukan pengujian dalam rangka mengecek keunikan, keseragaman, dan kestabilan, kemudian melakukan identifikasi varietas tanaman dalam rangka penyusunan PPU, monitoring keragaan untuk varietas-varietas yang telah mendapatkan hak PVT, peremajaan tanaman koleksi, pengujian sanggah, pengujian kualitas benih. Selanjutnya yaitu untuk fungsi-fungsi lainnya sebagai penunjang dalam melakukan tupoksi, diantaranya yaitu sarana edukasi seperti magang atau hal-hal lain dalam mengerjakan tupoksi kami pemeriksaan PVT. Lahan dan fasilitasnya ada apa aja ya? Fasilitas yang dimiliki oleh KPS PVT 1 Manoko saat ini yaitu berupa 1 unit bangunan kantor, 1 unit bangunan wisma. Kemudian di dalam bangunan kantor kami memiliki 1 ruangan laboratorium, 1 ruangan live sprout, dan 1 ruangan sea storage. Selain itu, kami juga memiliki 1 gedung rumah dinas dan 2 unit greenhouse. Kami juga memiliki 2 unit greenhouse dan 1 bangunan rumah pengamatan. Luas lahan 6 hektar, di mana terdiri dari 3,5 hektar lahan penanaman efektif dan sisanya yaitu digunakan untuk bangunan-bangunan penunjang dalam rangka memenuhi tupoksi yang kami lakukan. Halo Sobat PVTPP, hari ini Pusat PVTPP hadir di IP Expo Indonesia tahun 2025. Tahun ini kami menampilkan 3 kebun pemeriksaan substantif PVT dan hari ini kita akan berbincang tentang KPS PVT 3. Dan sebelah saya telah hadir Ibu Lia Amalia SPMP, yaitu Ketua Tim Kerja KPS PVT 3. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Adel. Selamat siang. Selamat siang. Nah Bu Lia, kita boleh ya siang ini berbincang tentang KPS PVT 3 ya Bu ya? Baik, silahkan. Nah Bu, bisa dijelaskan nggak sedikit tentang KPS PVT 3 ini? KPS PVT 3 Muara ini adalah KPS yang termuda, Mbak Adel. KPS PVT ini baru beroperasi sejak tahun 2023, berlokasi di Kota Bogor, tepatnya di Desa Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat. KPS PVT 3 ini merupakan lokasi pengujian yang diperuntukkan untuk jenis tanaman spesifik dataran rendah sampai dataran menengah. Begitu Bu Adel. Kalau untuk jumlah SDM-nya saat ini ada berapa Bu di sini? SDM-nya di KPS PVT Muara ada pemeriksa PPT, ada honorer, dan ada tenaga harian yang membantu kita di lapangan. Pemeriksa PPT-nya sendiri ada saya sendiri, dan bersama Bu Adel juga ini adalah pemeriksa PPT juga. Saya pemeriksa PPT Madya dan Bu Adel pemeriksa PPT Muda. Jumlahnya pemeriksa ada 9 orang. Ada 9 orang. Nah untuk fasilitas nih Bu, saat ini ada apa fasilitasnya di KPS Muara? Kita sebagai kebun pemeriksaan substantif PPT di dataran rendah dan menengah memiliki fasilitas antara lain lahan terbuka, Mbak Adel. Kita memiliki lahan efektif seluas 1,03 hektar. Kita juga lahan kita dipantau oleh CCTV selama 24 jam. Bisa dipantau lewat kamera CCTV, Mbak Adel. Siang malam kita on terus. Jadi aman terus ya? Aman sekali Bu Adel. Kita juga punya sumber air yaitu embung. Dan kita juga tahun ini kita ada fasilitas untuk uji kepedasan, untuk uji bus cabai, Mbak Adel. Oke. Nah untuk tanaman apa aja ya Bu yang pernah diuji di KPS Muara?
Sebagian besar tanaman yang diuji di KPS PT Muara pada umumnya adalah jagung ya Mbak Adel. Jagung dan jagung. Dari 2023 sampai dengan tahun 2025 kita ada pengujian bus sebanyak 87 varietas. Jadi cukup banyak meskipun baru Mbak Adel. Nah hari ini nih Bu, kan KPS Muara kan hadir nih ya Expo ini. Nah varietas yang udah diuji tuh ada yang dibawa nggak Bu di sini hari ini? Kita dari KPS PPT Muara kita ada displaynya, produknya ada pisang torpedo, satu dari Universitas Bina Nusantara. Kita juga ini ada Peru PP2716 dari PT Express Indonesia Mbak Ade, dan kita juga ada jagung di sebelah sana Mbak Adel. Ayo kita ke sana. Ini adalah jagungnya dari Monsanto Teknologi. Dan ini juga ada jagungnya P89 dari PT Corteva AgroScience Indonesia. Begitu Bu Adel. Iya, baik Bu Lia, terima kasih atas waktunya dan sukses selalu untuk KPS PPT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PVTPP, pagi ini kami sedang berada di IP Expo Indonesia di Gedung Smesco, Jakarta. Saat ini saya bersama dengan Profesor Dr. Nesti Sianipar, SPMSI dari Universitas Bina Nusantara. Halo, selamat pagi Prof. Halo, selamat pagi. Ya, boleh tanya-tanya sedikit ya Prof ya, tentang silakan. PVT. Nah, Prof, berapa banyak nih varietas yang sudah Prof hak PVT kan? Varietas yang sudah kami hak PPT kan itu ada 5 varietas, dan 3 diantaranya adalah dari tanaman keladi tikus, yaitu Tiponesia raga, Tipo Bio, dan Bimsantara. Dan 2 lagi adalah pisang torpedo, yaitu Torpedo 1 dan Torpedo 2. Jadi sudah ada 5 ya Prof? Ada 5 varietas baru. Nah, menurut Prof nih, kira-kira apa sih manfaat PVT nih Prof yang sudah Prof rasakan? Manfaat yang kami rasakan secara kedosenan mempunyai nilai jenjang akademik bisa digunakan, tetapi yang paling utama adalah hak PVT ini adalah melindungi daripada varietas-varietas yang kita ciptakan itu digunakan untuk nantinya untuk dikomersialisasi, dan yang kedua hak perlindungan ini adalah milik daripada peneliti. Kemudian kita bisa berhak nantinya seperti pisang torpedo 1 dan 2 itu adalah bisa dijual di masyarakat dan mempunyai nilai-nilai keunggulan. Baik Prof. Nah, kira-kira rencana ke depan akan ada varietas lagi nggak Prof yang akan dihak PVT kan Prof dari Universitas Bina Nusantara? Kalau untuk ke depan saya kira masih ada, tetapi di varietas keladi tikus ya kali mungkin dari asesi Pekalongan ataupun asesi dari Bogor. Nah, kami tunggu nih Prof permohonannya. Satu lagi ya Prof ya, pertanyaan dari kami. Nah, menurut Prof pelayanan kami di pusat PVTPP saat ini seperti apa Prof? Yang terakhir kami dapatkan pelayanan daripada Kementerian Pertanian untuk perlindungan varietas tanaman sudah cukup baik kalau dilihat dari segi pelayanan untuk uji bus yang ada di Muara, yaitu pisang torpedo 1 dan 2. Dalam 1 tahun kami melihat sudah tertata dengan baik, tetapi yang mungkin tergantung lingkungannya. Waktu kami mengalami pengujian keladi tikus tahun 2023 itu di Lembang memang ada masalah di mana tanaman keladi tikusnya mati, jadi harus ngulang lagi, akibatnya butuh waktu yang panjang untuk menyelesaikan uji bus tersebut. Baik Prof, itu jadi bahan evaluasi untuk kami, dan terima kasih untuk testimoninya, dan terima kasih juga sudah datang ke Expo dan di booth kami. Baik Sobat PVTPP, terima kasih. Selamat siang.
Selamat siang, saya Gunawan Gaskoro, konsultan PVT terdaftar. Selama ini saya sudah mengajukan permohonan PVT dari berbagai negara dan pelayanan yang diberikan oleh pusat PVT-PP selama ini sangat profesional serta proses pemeriksaan yang baik dan pemeriksa yang kompeten dalam menjalankan tugasnya. Saya berharap negara kita semakin dikenal di dunia sebagai tujuan PVT yang baik dan juga pusat PVT yang profesional serta kompeten, dan semakin banyak varietas-varietas hasil pemulihan Indonesia yang bisa mendunia.